kandung. Haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah lawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah membirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama dengan intensi doa yang mungkin dititipkan oleh orang-orang kepada kita, kita juga hari ini mau mendoakan hari ulang tahun ke-32 Marvin dan Marlin dari keluarga Bapak Sandy dan Ibu Siska. Semoga selalu dalam berkat dan lindungan Tuhan. Juga untuk ulang tahun perkawinan ke-37 sebuah keluarga, semoga selalu dalam berkat dan lindungan Tuhan. Dan kita juga mendoakan arwah Bapak Anton Dirwan Wijaya yang telah 40 hari dipanggil Tuhan. Semoga berbahagia bersama para kudus dan Bapa di surga. Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu, dan tiap suku, bahasa, rakyat, dan bangsa, dan Engkau telah menjadikan kami raja dan imam bagi Allah. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita merayakan Ekaristi juga untuk mengawali novena hari pertama Jumat Paskah ke-6. Kalau Tuhan bersama kita, siapa berani melawan kita? Kita tidak usah menunggu sampai dunia penuh bunga untuk bergembira dan berbahagia, karena Tuhan selalu memberi pengharapan kepada kita. Tuhan menjaga kita. Kita tidak perlu cemas, Yesus menubuatkan sukacita itu. Kamu akan bersedih, tetapi kesedihanmu akan berubah menjadi sukacita. Kita yang yakin dalam iman bahwa Yesus hidup, punya alasan untuk selalu tabah dan gembira untuk bersama mencapai kemuliaan kebangkitannya. Marilah kita sadari segala kekurangan dan kelemahan kita, mohon ampun supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah Bapa Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, pokok keselamatan, berkat kebangkitan Kristus kami lahir kembali dalam pembaptisan dan menerima hidup baru. Arahkanlah hati kami kepada Kristus yang kini duduk di sisi kanan-Mu. Semoga Kau anugerahi hidup abadi bila penyelamat kami datang dalam kemuliaan. Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Paulus ada di Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galileo menjadi gubernur di provinsi Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi dalam hal ini adalah perselisihan tentang perkataan, nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka semua orang menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya ke Kengkrea karena ia telah bernasar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja agung atas seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia menundukkan suku-suku bangsa ke bawah telapak kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkanlah mazmur. Allah adalah Raja seluruh bumi. Baik, pengantar ini. Haleluya, 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 haleluya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Antara pengharapan dan cita-cita itu kita sekalian mungkin merasakan atau mengerti apa perbedaannya. Cita-cita mungkin lebih jarak dekat, kalau pengharapan itu sesuatu yang jangka panjang. Saudara-saudara terkasih, saya menjadi ingat sebuah peristiwa ketika kami berkunjung ke sebuah stasi yang harus ditempuh dengan jalan kaki. Saya kebetulan bersama dengan Bapak Uskup. Pada waktu itu harus melewati sungai yang sudah sampai setengah badan begitu ya. Saya juga hampir hanyut, badan saya masih kurus seperti itu. Lalu ketika sudah menyeberang, melewati lagi sungai yang sudah kering, tiba-tiba saya sambil membawa barang itu, saya melihat Bapak Uskup terjungkal jatuh. Waduh, Bapak Uskup jatuh. Kami juga bingung pada waktu itu. Kacamatanya pecah lagi. Kacamatanya bukan pecah, patah di tengahnya gitu. Tapi beliau tidak, sama sekali tidak kehilangan semangat. Tetap jalan sampai kami di tujuan di stasi. Dan ketika sampai di stasi, umat sudah menyambut dengan gembira, dengan sukacita, memberi kalungan bunga dan sebagainya, tari-tarian. Kami semua rasanya hilanglah kelelahan, kepenatan, dan kelihatan Bapak Uskup malah kemudian ikut tarian gitu ya. Mungkin ini yang bisa saya bandingkan dengan bacaan tadi, bahwa ada pengharapan, ada cita-cita yang kurang lebih itu sama, tetapi dalam hal ini tentu ada nilai yang lebih daripada apa yang bisa kita capai dalam hal sederhana sebuah cita-cita. Pada hari pertama doa gereja novena ini, kalau kita mengingat dalam perayaan Ekaristi pada novena biasanya umat itu membawakan doa pribadi, namun juga sebenarnya ini adalah doa bersama, doa komunitas, doa gereja yang mau terus menghayati bagaimana Roh Kudus berkarya, Roh kebenaran itu menguatkan hidup kita sekalian. Marilah melalui iman yang sama itu, yang pada saatnya seorang pun tidak dapat merampas kegembiraan itu, kata-kata ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian, terutama menjalani novena ini, dan melalui apa yang hendak kita doakan juga, marilah saya secara pribadi dan kita sekalian mendoakan doa novena hari ini. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu memenuhi hati umat-Mu dan menyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, didoakan bersama. Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan
Berdoalah supaya berkat Roh Kudus yang kudus ini kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus kita doakan bersama. Ya Tuhan Yesus Kristus, sebelum naik ke surga, Engkau berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu dalam jiwa rasul dan murid-Mu. Berkenanlah untuk memberikan Roh Kudus yang sama kepadaku, agar dapat menyempurnakan berkat-Mu dan cinta-Mu dalam jiwaku. Datanglah ya Roh kebijaksanaan, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh penasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar dapat menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami selalu kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar kami sungguh berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Segala persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber keselamatan, berkenanlah memberkati roti dan anggur persembahan ini menjadi lambang putra-Mu. Semoga kami dipimpin oleh Roh-Mu di jalan keselamatan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas Bapa yang kudus, Allah kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah bangkit dari alam maut, yang menampakkan diri kepada semua murid-Nya. Di depan mata mereka ia diangkat ke surga untuk mencurahkan pada kami daya hidup-Nya yang ilahi. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat bermadam memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur padamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan padamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah,
bersama Santo Yosef mempelainya yang suci dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya itu bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, inilah Yesus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh.
rahim kami telah Kau tebus melalui wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Kasihanilah dan jagalah kami agar kami dapat mewartakan sukacita kebangkitannya sambil menantikan kedatangan kembali Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Kita sekalian, seluruh niat dan rencana kita, karya-karya yang kita lakukan diberkati, dibimbing, dituntun rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang pada kasih kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin.